Merdeka! Merdeka! Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam renungan harian di Tenang Bersama Tuhan Channel. Di renungan yang lalu kita diingatkan bahwa Roh Kudus yang tercurah di hari Pentakosta, di hari ke-50 itu memenuhi para murid, dan siapa yang percaya mereka dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, sehingga orang yang percaya tersebut memiliki kemerdekaan, yaitu menjadi anak-anak Allah. Dan renungan kita pada hari ini tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Seharusnya kita berbahagia mendengarkan firman Tuhan hari ini, karena Roh Kudus yang sama pada hari Pentakosta ada di dalam diri kita, dan kita telah dimerdekakan dalam Kristus. Artinya kita dimerdekakan karena percaya pada Yesus Kristus, sehingga penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus dapat kita hayati dalam kehidupan kita melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih, apa untungnya kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita? Menurut firman Tuhan hari ini jelas bahwa dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia memerdekakan kita, Dia memimpin kita, Dia menghibur kita, Dia menguatkan kita, Dia menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, sehingga hidup kita bukan lagi dikendalikan oleh ego kita. Hidup kita untuk Kristus melalui pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, keuntungannya adalah ketika orang percaya kepada Yesus Kristus dimateraikan dalam Roh Kudus, maka dirinya disebut sebagai anak Allah. Ketika dia disebut sebagai anak Allah, artinya dunia ini tidak berkuasa lagi terhadap dirinya. Bahkan di ayat hari ini mengatakan hukum dosa tidak lagi berkuasa atas dirinya. Hukum maut tidak lagi berkuasa atas dirinya. Karena apa? Dimerdekakan oleh Roh Kudus dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita selalu menyerahkan, memberikan kehidupan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus melalui penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita telah menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama dipimpin oleh hukum dosa, hukum maut, dan bahkan dalam Perjanjian Lama disebutkan sebagai hukum Musa, hukum Taurat. Kali ini kita melihat ada dua hukum yang berkuasa dalam kehidupan orang-orang di dunia ini, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa. Kenapa kita dikuasai oleh hukum dosa? Kenapa dosa ada di dalam kehidupan kita? Karena kita ada dan terlahir di tengah-tengah dunia ini dalam keberdosaan.
ada yang disebut dengan dosa warisan, yang mana berasal dari Adam dan Hawa, salah, melanggar, dan berdosa terhadap Allah, sehingga itu turun kepada kita manusia, sehingga orang-orang yang lahir secara jasmani di muka bumi ini, dia hidup di dalam hukum dosa. Upah dosa adalah maut, sehingga hadir hukum maut, yang mana maut, kematian akan menghampiri setiap orang di muka bumi ini, yaitu kematian fisik dan kematian rohani. Namun syukur kepada Allah kita yang berinisiatif untuk membebaskan dan memerdekakan kita melalui kehadiran kematian Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seharusnya kita hidup dalam dosa, seharusnya kita mati dalam maut, Yesus memerdekakan kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita merdeka akan hukum itu, sehingga kita melangkah dengan pimpinan Roh Kudus, dengan hukum Kristus, hukum kasih satu dengan yang lain, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita semua bersaudara di dalam Yesus Kristus. Maka itu pesan firman Tuhan hari ini, dengan dimerdekakan kita, maka kita berseru dalam iman, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, teriakan yang sama juga bagi bangsa Indonesia yang sudah terjajah begitu lama. Ketika dibebaskan, maka berseru bersama, merdeka, merdeka, merdeka. Maka itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, maka hendaknya kita memperjuangkan, melaksanakan, melakukan hukum-hukum Allah yang sesuai dengan kehendaknya, yaitu kasih. Hukum ini senantiasa dibutuhkan oleh dunia. Dunia haus akan kasih, dunia haus akan pengampunan, dunia haus akan saling tolong menolong. Khususnya di masa pandemi COVID-19 yang berada di sekitar kita. Yang harus kita lakukan adalah bukan bersungut-sungut atas keadaan ini, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang berbuat atas semua ini, namun lihat orang-orang di sekitar kita, lihat saudara-saudara kita. Kita yang bersaudara saling membantu satu dengan yang lain, merdeka, bebas membantu orang lain tanpa dikungkung rasa ketakutan, namun dengan sukarela, dengan sukacita membantu kawan-kawan kita yang pada saat ini terdampak pandemi COVID-19. Mereka yang sulit memperoleh berkat-berkat Tuhan karena pekerjaannya diputus, PHK atau dirumahkan, semuanya itu kiranya menjadi perenungan bagi kita, bisa menolong banyak orang, bisa menunjukkan nilai kasih, dan juga senantiasa kita menunjukkan solidaritas terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan semangat kemerdekaan dari Roh Kudus ini. Kita akan lakukan yang terbaik di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan kehidupan saat ini. Amin.